Biosel itu concernnya itu dua. Kami itu ingin menyelesaikan permasalahan energi. Nah, di sisi lain kami juga ingin menyelesaikan permasalahan limbah. Jadi limbah itu nggak toksik gitu, jadi bisa digunakan kembali. Pemirsa, kehadiran minyak jelantah sebagai hasil dari aktivitas memasak tidak dapat dihindari. Minyak ini kerap dibuang dan dianggap sebagai limbah. Padahal, minyak ini masih dapat didaur ulang kembali loh, pemirsa. Salah satunya menjadi penghangat makanan bernama Sterno Bioseli. Inovasi ini dirintis oleh mahasiswa dan alumni Universitas Sumatera Utara lewat startup bernama Bioseli. Mereka menyadari jika dibuang sembarangan, minyak jelantah memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Minyak jelantah ini sangat berbahaya. Kalau dari yang kami riset, bahwasannya kalau minyak jelantah ini dibuang ke wastafel, minyak jelantah awalnya menjadi cair, namun jika memang jadi mendingin, maka minyak jelantah tersebut akan menjadi padat. Jadi wastafel itu akan jadi sumbat. Itu masalah yang sering dialami oleh ibu rumah tangga, terutama orang tua saya seperti itu. Dan kalau memang minyak jelantah dibuang ke sungai ataupun ke laut dan tempat lainnya, minyak jelantah itu akan menutupi daratan laut tersebut, atas dari laut tersebut. Jadi laut itu atau sungai itu tidak akan terpapar oleh matahari, sehingga biota-biota yang ada di sungai maupun di laut itu akan punah ataupun akan mati kalau memang banyak minyak jelantah yang dibuang sembarangan seperti itu. Untuk mengolah minyak jelantah menjadi Sterno Bioseli yang bertekstur seperti gel, membutuhkan proses yang cukup panjang. Pertama, minyak jelantah yang terkumpul dicampur dengan arang agar kotoran pada minyak jelantah dapat terbuang. Kemudian, proses yang tidak kalah penting adalah menentukan kadar FFA atau Free Fatty Acid pada minyak jelantah dengan metode titrasi. Jika kadar FFA sudah sesuai, maka minyak jelantah akan dicampurkan dengan alkohol dan katalis. Hasil dari pencampuran ini adalah larutan dengan dua lapisan. Lapisan atas adalah biodiesel kotor dan bagian bawah adalah gliserol. Biodiesel kotor kemudian dimurnikan dengan cara pencucian untuk melepaskan zat alkohol dan katalis. Terakhir adalah tahap pembuatan gel dengan mencampurkan biodiesel kotor yang telah dimurnikan dengan zat aditif. Hingga pada akhirnya jadilah Sterno Bioseli. Penghangat makanan berupa gel yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Biosel itu concernnya itu dua. Kami itu ingin menyelesaikan permasalahan energi. Nah, sekarang kan kalau energi sekarang itu kebanyakan 80,9%-nya itu dari fosil. Sedangkan fosil itu nggak selamanya ada. Jadi kita ini harus mewanti-wanti, dan di sisi lain juga kebanyakan energi yang kita pakai itu adalah impor. Jadi pertanyaannya sampai kapan kita itu bergantung sama negara lain. Nah, di sisi lain kami juga ingin menyelesaikan permasalahan limbah. Jadi limbah itu nggak toksik gitu, jadi bisa digunakan kembali. Ada alasan mengapa tim Bioseli menciptakan penghangat makanan berupa gel. Ini dikarenakan gel tidak mudah tumpah dan meluber jika dibandingkan dengan bahan bakar seperti spiritus. Sehingga lebih aman jika digunakan untuk kegiatan seperti prasmanan, perkemahan, maupun aktivitas di laboratorium. Sterno Bioseli sendiri memiliki sejumlah kelebihan seperti dapat menyala selama 3 jam dan memiliki harga yang cukup murah, yaitu Rp12.000. Saat ini, tim Bioseli terus mengembangkan Sterno Bioseli yang lebih baik dengan menggunakan zat aditif yang berbeda dari Sterno Bioseli sebelumnya. Tim Bioseli juga sedang mengusahakan untuk mencari pendanaan agar dapat mengembangkan produk mereka lebih jauh.
Salah satunya dengan mengikuti kompetisi Shell Livewire dan DBSNU dari Korea Selatan. Harapan dari tim kami adalah semoga produk kami banyak digunakan oleh khalayak ramai dan juga segera mendapat funding. Dika adalah salah satu pembeli produk Bioseli. Pemuda yang merantau untuk bekerja di kota Medan ini membeli sebotol refill Bioseli seharga Rp18.000 dan kompor Bioseli seharga Rp150.000 untuk kebutuhan memasak makanan di kos dan aktivitas perkemahannya. Meski baru sebulan menggunakan produk dari inovasi minyak jelantah ini, Dika merasa puas dengan panas dan nyala api yang dihasilkan. Selain mudah untuk menghidupkan api, ia juga mudah untuk memadamkan api selepas memasak makanan. Sebenarnya banyak keunggulan yang didapat dari Bioseli ini. Di antara keunggulan tersebut adalah kesederhanaan tempat yang mudah dibawa sekaligus lebih ramah lingkungan. Contohnya dia tidak menimbulkan asap. Dengan menggunakan energi terbarukan seperti ini, kita bisa mengurangi penggunaan energi fosil. Inovasi Bioseli merupakan langkah untuk mengolah limbah yang berakhir di lingkungan. Semoga Bioseli menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan ramah dari segi anggaran.